Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kipas angin, yang mana untuk kerusakan kipas angin ini adalah tidak mau berputar. Untuk itu saya akan coba tes terlebih dahulu bagaimana kerusakannya. Nah, ini saya sudah coba berikan sumber. Kemudian di sini ada tombol on off, saya coba tekan. Untuk lampu indikator kecepatannya di sini masih berfungsi, namun baling-balingnya tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, seperti ini ya kerusakannya. Jadi tidak mau berputar baling-balingnya. Jadi di sini saya akan coba lakukan perbaikan untuk kipas angin ini. Baik. Langkah pertama kita matikan dulu sumbernya. Kemudian di bagian fan di sini ada penyangga ya yang harus kita coba buka terlebih dahulu supaya kita mudah dalam hal melakukan proses pembongkaran. Kita coba lepas dulu penyangganya. Oke, setelah terlepas seperti ini ya. Jadi kita hanya melakukan perbaikan di bagian mesinnya. Selanjutnya di bagian depan keranjangnya ini kita harus lakukan pembongkaran, yang mana kita akan coba tes bagaimana kondisi baling-balingnya ini. Apakah baling-balingnya ini terasa berat, macet ya, kita pastikan terlebih dahulu jadi kita bisa tahu. Ini saya coba putar ya, ternyata baling-balingnya terasa lancar, tidak ada macet ya, pertanda tidak ada permasalahan pada bagian as serta busingnya ini. Jadi kita sudah dapat kesimpulan. Selanjutnya kita lepas saja baling-balingnya ini. Nah, untuk melepas baling-balingnya di bagian bawah baling-baling ini terdapat baut yang harus kita lepas ya. Oke, ini bautnya ya, seperti ini bautnya kita lepas. Dan selanjutnya untuk keranjang serta kap di bagian mesin dinamonya ini kita harus lepas juga ya. Nah, ini untuk asnya nampak lancar, tidak ada keset ya. Oke, selanjutnya di sini ada pengunci keranjangnya, kita lepas terlebih dahulu. Oke, ini ya. Jadi di sini step demi step cara pembongkarannya harus kita perhatikan. Lalu di bagian atas di sini ada tongolan, bisa kita tarik saja karena tidak menggunakan baut ya. Di belakang kapnya ini terdapat baut yang harus kita lepas. Oke, seperti ini ya. Jadi sudah nampak terlihat isi dalam dari mesin dinamonya untuk kipas ini seperti ini. Dan kita akan coba melakukan perbaikan, namun tanpa harus membongkar dinamo. Kita bisa melakukan trik ini, karena untuk melakukan pembongkaran dinamo itu cukup berisiko apabila yang belum begitu paham. Di sini saya akan coba berikan tip dan trik cara melakukan perbaikan tanpa harus membongkar dinamonya ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengukur hambatan pada kumparan yang menuju ke kapasitor ini, apakah memiliki nilai hambatan ya. Untuk kapasitornya perhatikan di sini, untuk bentuk fisiknya pastikan tidak ada cacat gelembung. Jadi yang pasti kapasitornya normal. Lalu di sini ada kabel yang menuju kapasitor, kita potong saja ya. Apabila kita pastikan tidak ada kondisi cacat fisik pada kapasitor, kita coba potong saja kabelnya di sini. Dan untuk kapasitornya ini bisa kita lakukan pengukuran apakah kondisinya normal atau tidak. Oke. Selanjutnya untuk kabel yang menuju ke mesin dinamo ini
kita harus lakukan pengukuran dengan multitester. Kita gunakan skala 1 kilo ya. Oke, kita coba ukur terlebih dahulu. Untuk kapasitor yang pasti, yang pertama kita ukur apakah kondisinya normal ya. Apabila normal, di situ jarum akan menunjukkan nilai tertentu sesaat ya, kemudian kembali lagi. Ini pertanda bagus ya kapasitornya. Selanjutnya kita ukur hambatan pada kumparannya. Apakah kumparannya ini putus atau tidak? Nah, jawabannya di sini. Setelah kita ukur ternyata memiliki nilai hambatan. Ya, coba kita arahkan ke skala ohm. Ya, memiliki nilai hambatan, pertanda untuk kumparannya tidak ada masalah. Jadi kita bisa tahu kumparannya bagus, kapasitornya bagus. Selanjutnya kita tinggal mencari kabel fasenya ini yang dari sumber. Kita akan coba arahkan saja menuju ke kapasitor. Yang mana apabila kita ukur tadi untuk kapasitornya bagus dan hambatan pada kumparannya ini normal, tidak ada putus, berarti sudah pasti kerusakannya terdapat pada fuse ya, fuse di dalam dinamo. Yang mana fuse tersebut putus ya. Namun untuk melakukan pergantian fuse tersebut sangat berisiko kumparannya putus apabila kita belum begitu paham ya. Namun di sini ada cara tanpa kita melakukan pembongkaran pada dinamo, kita bisa dengan cara menyambungnya langsung ya. Caranya seperti ini. Jadi kita kupas di bagian pengkabelannya ini, kita harus cari yang mana kabel fasenya ya. Karena dengan cara seperti ini kita dengan mudah untuk melakukan perbaikan dinamo ini tanpa harus melakukan pembongkaran pada mesin dinamonya ini ya, teman-teman. Oke, saya coba kupas terlebih dahulu kabelnya ini. Di sini kita akan mencari di mana fasenya. Oke, seperti ini ya. Sudah terbongkar. Di sini banyak sekali pilihan kabelnya ini. Nah, jadi kita bingung yang mana fasenya ya. Apabila kita sudah hafal ya mungkin mudah. Namun apabila kita belum hafal, kita bisa membongkar di bagian pengendali di sini. Kita bisa bongkar untuk pengendalinya ini. Nanti akan terlihat yang mana kabel fase dan mana yang kabel untuk kecepatannya. Jadi alangkah baiknya ya di sini untuk box pengendalinya ini kita buka saja. Sebentar kita akan melihat yang mana fasenya. Oke, saya coba buka terlebih dahulu box pengendalinya ini. Oke, setelah terbuka di sini nampak jelas terdapat beberapa kabel yang mana di sini ini adalah kabel fase berwarna biru, kemudian bertemu dengan sekring. Biasanya ada sekringnya di sini ya, teman-teman. Sudah ada sekringnya, jadi sudah ada pengamannya. Dan ini kabel warna biru fasenya. Selanjutnya sisanya ini adalah kecepatannya ya. Di sini ada kabel merah, oranye dan warna putih, itu adalah kecepatan. Sedangkan birunya ini adalah kabel fasenya. Nah, ini yang kita cari adalah kabel fasenya. Oke, kita sudah tahu kabel fasenya. Selanjutnya kita tinggal cari di kumpulan kabelnya ini. Kita cari kabel yang berwarna biru. Ini bisa kita langsung potong. Kita potong saja. Nah, ya. Jadi kabel biru ini adalah kabel fasenya. Selanjutnya kabel birunya ini kita bisa langsung sambungkan menuju ke kabel yang menuju ke kapasitor ya, kabel ini yang menuju ke kapasitor, yang mana kita tinggal
sambung saja. Bisa dengan cara menyambungnya dengan sekring ya, sekring bisa. Namun apabila tidak memiliki sekring tidak masalah, karena untuk di modulnya tadi sudah ada sekring. Jadi apabila teman-teman kurang yakin ya, untuk lebih amannya bisa disambung menggunakan sekring di bagian sini ya. Kita coba sambungkan di bagian kapasitornya, tadi ada 2 kabel. Kita pilih salah satunya ya. Mau yang sebelah kanan atau sebelah kiri, terserah, tidak ada masalah. Namun nanti perbedaannya apabila salah, putaran baling-balingnya terbalik. Oke, kita coba tes terlebih dahulu. Di sini kita hidupkan, tekan tombol power setelah kita berikan sumber. Ya, apakah berputar dinamonya ini? Oke, di sini berputar ya. Namun perputarannya ini berlawanan arah jarum jam, menandakan bahwa penyambungan kita terbalik ya. Oke, kita cabut dulu. Nah, ini ya, berlawanan arah jarum jam, berarti seharusnya kita usahakan perputarannya adalah searah jarum jam. Nah, jadi tidak masalah. Di sini kita tinggal balik saja ke kabel yang sebelahnya, yaitu tadi kabelnya kita sambung ke kabel yang berwarna merah. Selanjutnya kita sambungkan saja ke kabel yang berwarna putih. Ya, di sini. Oke, kita sambungkan saja di sini. Kemudian bisa kita lakukan pengetesan ulang. Bagaimana? Yang pasti perputaran arah dinamonya ini pasti sudah searah jarum jam yang sesuai dengan kita inginkan. Untuk lebih yakin, di sini saya coba berikan isolasi supaya bisa terlihat, nampak bahwa perputarannya sudah benar. Oke, saya coba hidupkan, menekan tombol power on off. Ya, lihat. Oke, sudah berputar ya dinamonya, dan arah perputarannya benar searah jarum jam ya. Mantap. Jadi seperti ini. Jadi cukup mudah teman-teman. Jadi kita tidak perlu membongkar dinamonya ya. Cukup dengan mencari kabel fasenya di mana, kemudian kita bisa sambungkan tadi yang menuju ke kapasitor salah satunya. Jadi begini caranya. Dengan cukup darurat kita bisa lakukan perbaikan sendiri tanpa banyak risiko. Apabila kita melakukan pembongkaran pada dinamonya, kemungkinan apabila belum begitu paham, kumparan pada dinamo akan putus ya. Jadi kita tidak perlu lebih jauh ke sana. Namun apabila sudah ahli tidak masalah ya. Oke, selanjutnya bisa kita rapikan, kita isolasi untuk sambungan-sambungannya ini. Dan untuk sambungan fase ini, apabila merasa tidak yakin, kita bisa sambungkan dengan bantuan fuse ya. Fuse derajat di sini, di bagian ini antara fase dengan ke kabel yang menuju kapasitor ya, itu lebih baik ya. Namun di sini saya tidak melakukan itu ya, karena saya merasa yakin dengan menyambung seperti ini, karena di bagian modulnya juga sudah ada sekring ya, jadi saya rasa sudah aman. Namun apabila teman-teman merasa kurang yakin, silahkan saja di sini untuk penyambungannya dipasang fuse ya, fuse derajat. Oke, di modul sudah ada sekring, jadi saya langsung saja masang seperti asalnya. Kita kembalikan saja seperti asalnya, dan tidak perlu waktu yang cukup lama ya untuk perbaikan kipas ini. Oke, jadi untuk kondisi seperti ini, untuk kipas angin ini, apabila sudah merasa jenuh ya, kotor, alangkah baiknya itu kita harus segera bersihkan ya,
dan segera berilah pelumas pada bagian as rotornya ini supaya pada saat dioperasikan kinerja dari kipas angin ini tetap stabil ya dan tetap awet. Dan selanjutnya saya lakukan perakitan kembali seperti ini dan langsung saja kita pasang baling-balingnya, keranjangnya, dan kita lakukan pengetesan lagi bagaimana hasilnya. Kita lihat, saya berikan sumber dan tekan tombol on off untuk kecepatannya dan lihat, wah mantap ya teman-teman, hasilnya langsung jring ya. Di sini hembusan udaranya cukup kencang ya, stabil, dan suaranya pun halus ya. Oke, mantap ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.